Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah syariah merupakan salah satu metode pengobatan yang sebetulnya dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu dengan membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran khusus untuk mengobatin orang-orang yang terkena gangguan medis ataupun non medis, ya, seperti gangguan jin atau sihir atau ain, atau orang-orang yang terkena penyakit medis. Karena memang ruqyah syariah itu bukan hanya untuk gangguan medis saja, tapi ruqyah syariah juga merupakan metode pengobatan untuk mereka-mereka yang terkena penyakit medis. Seperti salah satu contoh, yaitu dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah melakukan satu perjalanan safar, di mana ketika di tengah jalan itu dia bermalam di satu kampung, dan kemudian di kampung itu ternyata kepala kampungnya atau kepala sukunya kalau di Arab gitu ya, itu digigit binatang berbisa, sehingga kemudian kepala sukunya tadi tidak bisa berdiri, ya. Sudah didatangkan tabib, sudah minum obat tapi nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi, ya, kepala suku tadi dengan membacakan Al-Fatihah dan kemudian sedikit meludahi di bekas gigitan binatang berbisa tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepala kampung tadi sembuh biidznillah, dan kemudian memberikan hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri 30 ekor kambing. Nah, dan banyak sekali dalil-dalil yang lain, seperti ada orang yang sedang terkena gangguan kejiwaan didatangi kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah sentuhkan dadanya dan kemudian membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, dan pemuda itu pun sembuh dari pengaruh gangguan kejiwaannya, ya. Jadi secara makna ruqyah itu adalah doa, ini secara bahasa, dan secara istilah bahwa ruqyah itu adalah bacaan dan doa untuk orang-orang yang terkena balak atau penyakit, ya, sehingga kemudian balak dan penyakitnya itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW kalau kita baca dalam sebuah hadis juga pernah diruqyah. Jadi Rasulullah itu pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW itu seperti hilang kesadaran, ya, tapi terkadang masih sadar gitu ya. Dan kemudian itu diruqyah langsung dengan malaikat Jibril, ya, dengan surat Al-Baqarah. Jadi Rasulullah itu dibacakan oleh malaikat Jibril surat Al-Baqarah full, sehingga kemudian ditemukanlah ikatan sihirnya di sebuah sumur, dan kemudian sumur itu dibersihkan, dikeringkan, dan kemudian ditemukanlah adalah buhul-buhul yang dijadikan alat atau media untuk menyihir Rasulullah SAW. Jadi kalau orang bertanya apakah di zaman dulu ada sihir, apakah di zaman dulu pernah dilakukan ruqyah, tentu saja sihir itu ada di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah terkena sihir dan diruqyah langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, adapun saya mempraktikkan ruqyah syariah ini sebetulnya dari sejak dulu di pesantren. Jadi waktu saya dulu di pesantren pada tahun 2003, ya, pada tahun 2003 itu saya di pesantren. Saat itu saya nihai. Dan nihai itu adalah semester akhir atau kelas 6, atau kalau SMA-nya dia kelas 3 SMA. Ya, berarti tahun-tahun terakhir ketika saya di pesantren. Jadi dulu pengalaman saya ketika ustadz saya, namanya pesantren ya, ada beberapa ustadz saya yang ahli ruqyah syariah. Jadi setiap kali mereka meruqyah ke kampung, mereka ruqyah keluar kota, itu biasanya saya diajak. Karena saat itu saya ketua IST ya, ketua IST itu adalah ketua santri. Jadi saya selalu dibawa untuk meruqyah gitu ya. Jadi dan ketika menghadapin pasien-pasien biasanya saya yang disuruh meruqyah dulu gitu ya. Saya dulu yang membacakan ayat-ayat ruqyah syariah, baru ustadz kemudian berikut. Nah, itulah pengalaman dari awal. Jadi sejak tahun 2003 saya sudah memulai membacakan ayat-ayat ruqyah syariah, dan kemudian pada tahun 2004 ya saya mengabdi ke masyarakat. 2005
itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu terjadi tsunami di Aceh. Jadi ketika tsunami di Aceh itu saya diutus ke Aceh untuk berdakwah kepada korban-korban tsunami yang dimana mereka itu kan terkena gangguan jiwa dan mental yang begitu dahsyat, dimana keluarga mereka, anak mereka, istri mereka itu hilang gitu ya, terkena tsunami gitu ya. Jadi itu betul-betul merupakan perjuangan kejiwaan yang sangat luar biasa, dan saya diutus ke sana dan saya sering sekali meruqyah mereka sehingga kemudian mereka lebih tenang ya, kemudian terbebas dari pengaruh-pengaruh gangguan jin atau sihirnya gitu ya. Nah, setelah itu di sana sekitar 6 bulan ya. Setelah itu saya kuliah gitu ya, walaupun nggak selesai kuliahnya di salah satu Ma'had Ali ya, pondok University Islam dalam kajian studi Islam dan tahfidz. Setelah itu saya banyak berkecimpung sejak tahun 2003 sampai hari ini. Jadi hampir 20 tahunan lebih ya dalam dunia ruqyah syariah. Nah, kapan pertama kali saya diundang ke luar negeri? Contohnya saya rutin ke 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong gitu ya. Awal kali saya meruqyah ke luar negeri itu pada tahun 2013. Ya, 2013 itu saya mulai menyebarkan dakwah ruqyah syariah itu ke negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura, Brunei, di mana pada saat itu yang namanya training ruqyah saat itu tidak ada di sana. Jadi saya memulai ya mengajarkan metode ruqyah untuk diri sendiri dimulai tahun 2013 sampailah hari ini di beberapa negara tersebut. Kemudian saya juga sering diundang ke Hong Kong dan beberapa negara yang lain.